1966 membuka tabir. Karena tetua Zhao Yu bersedia menemani Chu Feng ini, secara alami akan menjadi besar. Dengan demikian, Chu Feng tidak menolak dan sebaliknya langsung menyetujuinya. Melihat bagaimana Chu Feng menyetujuinya secara langsung, ekspresi tetua Zhao Yu berubah. Dia merasa seolah-olah dia salah menebak. Pada saat ini, para monster tua itu juga mulai memasuki jalan ketiga. Mereka juga merasa bahwa mereka salah menebak. Karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk berlama-lama di sini. Lebih baik mereka mempercepat perjalanan mereka di jalan ketiga. Meskipun tetua Zhao Yu menyesali keputusannya, dia tidak bisa kembali pada kata-katanya. Saat keadaan berdiri, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menemani Chu Feng ke jalan ketujuh. Sesepuh Zhao Yu, good lu, semoga beruntung. Dengan senyum di wajahnya, Wang Qiang menggenggam tinjunya pada tetua Zhao Yu. Banyak orang bingung dengan kata-kata Wang Qiang, yang mengatakan, Chu Feng sudah memiliki tingkat penghormatan baru untuk Wang Qiang. Pada saat semua orang tidak dapat mendesak Chu Feng untuk tidak memilih jalan ketujuh, Wang Qiang, dia yang telah berdiri di samping Chu Feng sepanjang waktu, adalah satu-satunya orang yang tidak berusaha mendesak Chu Feng menentangnya. Selanjutnya, pada saat ini, dia mengatakan kata-kata semacam itu kepada tetua Zhao Yu. Terlebih lagi, dia mengatakannya dengan senyum nakal di wajahnya. Itu membuatnya tampak lebih dalam. Itu Wang Qiang, sepertinya dia tahu. Setelah itu, semua orang memasuki jalur ketiga. Adapun Chu Feng, dia memasuki jalan ketujuh dengan tetua Zhao Yu. Setelah memasuki jalan ketujuh, tetua Zhao Yu tampak sangat berhati-hati. Dia takut menghadapi bahaya di jalan ketujuh. Lagi pula, reputasi Moonlight Maze sebagai area terlarang paling berbahaya kedua di tanah suci martialisme bukannya tanpa alasan. Memang, itu sangat berbahaya. Namun, ketika dia menemukan bahwa bahkan aura berbahaya dari jalan ketujuh semakin kuat dan kuat, meskipun dia belum menemukan bahaya nyata, dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Jalan ketujuh ini sebenarnya tidak berbahaya. Itu hanya scam, Bas. Tiba-tiba, niat membunuh yang tak terbatas melonjak ke arah Chu Feng dan benar-benar menelannya. Chu Feng berbalik. Itu adalah tetua Zhao Yu. Niat membunuh yang sangat besar itu dikeluarkan oleh tetua Zhao Yu. Tidak hanya dia telah mengeluarkan niat membunuh, dia juga memancarkan kekuatan yang menindas. Karena itu, dia telah menyegel pelarian Chu Feng. Kamu akhirnya mengungkapkan penampilan sejati kamu. Chu Feng sudah mengantisipasi hal seperti itu terjadi. Dengan demikian, dia terlihat sangat tenang, dan bahkan memiliki senyum di wajahnya. Chu Feng, tampaknya kamu telah berhasil menebak niat aku. Kamu benar-benar cukup pintar. Petik 2. Namun, bukan saja kamu pintar, kamu juga sangat sombong. Meskipun kamu tahu alasan mengapa aku mengikuti kamu, kamu masih berani melakukan perjalanan bersama aku. Kamu benar-benar berani. Apakah kamu tidak takut akan kematian? Tetua Zhao Yu berbicara dengan suara dingin. Pengabaian Chu Feng terhadapnya sebelumnya telah membuatnya merasa sangat tidak senang. Karena saat ini tidak ada orang lain di sini, dia tidak akan lagi bertindak sopan terhadap Chu Feng. Tidak, ini bukan kesombongan. Sebaliknya, ini kepercayaan diri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sampah yang cukup, katakan dengan tepat harta macam apa di sini. Jika kamu melakukannya, aku dapat mengampuni kamu, tetua Zhao Yu berkata. Apakah kamu menganggap aku anak berusia 3 tahun? Apakah kamu pikir aku mudah ditipu? Chu Feng mencibir dan menolak. Kamu benar-benar orang yang tidak menangis sampai kamu melihat peti matimu sendiri. Tiba-tiba, tetua Zhao Yu melepaskan serangannya. Sebagai peringkat 6 Martial Emperor, ia segera menggunakan skill Martial Earthen Tabu. Kekuatan serangannya benar-benar mengejutkan. Jelas bahwa dia berencana untuk membunuh Chu Feng. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyatakan diri sebagai peti mati. Adapun Chu Feng, dia tidak takut sedikit pun. Dia melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, dan auranya langsung meningkat dari peringkat 1 Kaisar Martial ke peringkat 3 Kaisar Martial. Setelah budidayanya meningkat, Chu Feng langsung melepaskan tabu Earthen, Cakram Firmament. 9 garis miring ditembakkan secara berurutan. Boom, 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 boom. Earthen Tabu Chu Feng, Firmament Slash lebih kuat dari skill Martial Earthen Tabu milik Zhao Yu. Selain itu, pemahaman Chu Feng tentang keterampilan bela diri menyebabkan Earthen Tabu Firmament Slash mungkin meningkat lebih jauh. Dalam konfrontasi dua keterampilan martial bumi tabu ini, tidak hanya Chu Feng tidak dirugikan, dia bahkan memaksa tetua Zhao Yu kembali berulang kali. Brat, kamu benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi? Pada saat ini, tetua Zhao Yu sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah karena apa yang ditampilkan Chu Feng benar-benar luar biasa. Kaisar martial biasa hanya memiliki kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Di tanah suci bela diri, saat ini hanya ada 2 orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Adapun mereka adalah Chu Feng dan Little Princess dari peri kuno. Namun, pada saat ini, Chu Feng benar-benar mengungkapkan bahwa ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Setelah Chu Feng mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, bahkan tetua Zhao Yu mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya yang sudah tua. Apakah kamu tahu apakah aku percaya diri atau sombong sekarang? Tanya Chu Feng sambil tersenyum.
Setelah konfrontasi sebelumnya, Chu Feng telah menemukan bahwa meskipun tetua Zhao Yu ini juga peringkat 6 kaisar marsial seperti Immortal Yin Yang, kekuatannya tidak sekuat Immortal Yin Yang. Awalnya, Chu Feng telah merencanakan untuk menggunakan panah kilin untuk membunuh tetua Zhao Yu ini pada saat yang genting. Namun, melihat itu sekarang, dia mungkin tidak perlu menggunakan panah kilin untuk mengalahkan orang ini. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatan pertarunganmu yang sebenarnya hanya setara dengan kaisar marsial peringkat 5. Orang tua ini adalah kaisar marsial peringkat 6. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa melawan aku? Petik 2. Meskipun tetua Zhao Yu mengucapkan kata-kata itu dengan arogan, dia telah mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Dan mulai melepaskan berbagai serangan kekerasan ke Chu Feng dengan itu. Setelah konfrontasi melawan Chu Feng sebelumnya, dia tidak berani meremehkan Chu Feng lagi. Kalau begitu, cobalah. Adapun Chu Feng, tidak hanya dia mengambil persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, pedang abadi surgawi, dia juga melepaskan 4 keterampilan rahasia agung-agung sekaligus. Ruar. 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng semuanya dilepaskan sepenuhnya. Menemani aura lurus yang luar biasa dari Heavenly Immortal Sword, Chu Feng mungkin benar-benar tak tertandingi. Berat, kamu? Pada saat ini, tetua Zhao Yu terkejut sekali lagi. Dia tidak hanya terkejut dengan betapa terampilnya teknik pedang abadi surgawi Chu Feng, tetapi yang lebih penting, setelah melihat 4 monster besar seperti Divine Beast, dia sangat terkejut. Keempat Divine Beast itu benar-benar terlalu menakutkan. Keterampilan rahasia. Keempat Divine Beast itu semua adalah keterampilan rahasia. Tapi, mengapa keterampilan rahasia itu sekuat itu? Dan, mengapa penampilan mereka begitu akrab? Pada saat tetua Zhao Yu dikejutkan oleh Chu Feng, serangan Chu Feng tiba di depannya. Kedua pejuang bertabrakan dengan persenjataan kekaisaran mereka yang tidak lengkap, dan sama-sama cocok dalam pertarungan. Mungkinkah itu adalah 4 binatang penjaga Kaisar King? Setelah serangkaian pukulan, tetua Zhao Yu tiba-tiba menyadari. Dia ingat penampilan legendaris dari 4 binatang penjaga Kaisar King. Penampilan mereka tampaknya sama dengan penampilan 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng. Kamu memiliki pengamatan yang cukup tajam, cibiran Chu Feng dan secara tidak langsung mengakuinya. Kamu siapa sebenarnya? Mungkinkah itu, kamu adalah penerus Kaisar King? Tanya tetua Zhao Yu. Pada saat ini, suaranya menjadi sedikit serak. Jelas, dia tidak dapat menerima ini. Apa yang harus kamu khawatirkan saat ini seharusnya bukan ini. Sebaliknya, kamu harus peduli tentang hidup kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Tetua Zhao Yu mengungkapkan ekspresi bingung. Dia bingung dengan kata-kata Chu Feng. Tepat pada saat ini, aura crimson tiba-tiba terpancar dari tubuh Chu Feng. Dia mengarahkan pedang abadi surgawi ke tetua Zhao Yu. Dengan suara dingin, dia mengucapkan, penghancuran cakrawala yang dalam. Boom! Setelah pemusnahan cakrawala yang mendalam dilepaskan, aura berbahaya segera menyelimuti tetua Zhao Yu. Sialan, tetua Zhao Yu menyadari bahwa situasinya buruk. Namun, Chu Feng tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mati. Saat Chu Feng mengatakan kata itu, semua niat membunuh yang terkandung dalam aura crimson bergegas ke tetua Zhao Yu. Bab 1967 Furious Coiling Dragon Beheader. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Bahkan lorong yang tidak bisa dihancurkan bergetar hebat. Ketika api gas merah tua mulai menghilang, tetua Zhao Yu muncul dalam keadaan dimutilasi dengan buruk. Dia tak bisa dikenali, dan telah berubah menjadi tidak lebih dari orang yang tertutup darah berbentuk humanoid. Dia telah diserang oleh penghancuran cakrawala mendalam Chu Feng dan terluka parah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung melawan Chu Feng. Serangan kejutan Chu Feng telah sukses. Ada 2 alasan mengapa itu berhasil. Pertama, meskipun tetua Zhao Yu ini adalah kaisar marsial peringkat 6, kekuatannya secara keseluruhan lebih rendah daripada Yin Yang Immortal. Kedua, meskipun tetua Zhao Yu ini adalah tetua manajemen Istana Hukum Surgawi, dia tidak memiliki persenjataan kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa ia tidak dapat memotong penghancuran firmamen yang mendalam Chu Feng. Namun, tetua Zhao Yu berhasil bertahan. Itu bukan karena dia adalah kaisar marsial peringkat 6 yang dia selamat. Sebaliknya, ia memiliki harta defensif padanya. Harta itu dimaksudkan untuk melindungi hidupnya dengan mengorbankan dirinya pada saat yang paling penting. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, hidupnya saat ini sepenuhnya di tangan Chu Feng. Jika Chu Feng ingin mengambilnya, dia akan dapat melakukannya dengan mudah. Hanya, tetap bahwa tetua Zhao Yu adalah tetua manajemen Istana Hukum Surgawi. Selanjutnya, dia telah memasuki lorong ini bersama dengan Chu Feng, dan telah terlihat melakukannya oleh banyak orang. Jika dia mati begitu saja, Chu Feng kemungkinan tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Meskipun Istana Hukum Surgawi telah jahat terhadap Chu Feng sepanjang waktu, Chu Feng masih belum mampu secara terbuka melawan Istana Hukum Surgawi. Karena itu, dia tidak bisa membunuh tetua Zhao Yu ini. Setelah merenung sejenak, bibir Chu Feng tiba-tiba naik ke kurva yang aneh. Dia berkata, kamu belum bisa mati. Setidaknya, kamu tidak bisa mati di tangan aku. Petik 2. Kemudian, Chu Feng mulai menggunakan teknik roh dunianya untuk menyamarkan bahwa tetua Zhao Yu. Benar, dia menyamar, dan tidak menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun Zhao Yu sekarang tampaknya benar-benar baik-baik saja dan tanpa cedera, lukanya masih sangat serius. Tidak hanya luka-lukanya yang sangat serius, ia juga tidak dapat menyembuhkannya.
Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng telah menggunakan tekniknya untuk melarangnya menyembuhkan luka-lukanya, memaksanya untuk terus dalam kondisi cedera serius. Dengan kata lain, sementara dia tampaknya benar-benar tidak terluka sekarang, Chu Feng sebenarnya bisa membunuhnya kapan saja. Tidak hanya Chu Feng, sembarang peringkat 1 Martial Emperor akan dapat dengan mudah membunuhnya. Kamu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan padaku? Tetua Zhao Yu bertanya kepada Chu Feng dengan suara lemah setelah disiksa oleh Chu Feng sedemikian rupa, namun tidak terbunuh. Dia tidak tahu persis apa yang Chu Feng rencanakan lakukan padanya. Jangan terlalu cemas, kamu akan segera tahu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Namun, untuk Tetua Zhao Yu, senyum Chu Feng sangat menakutkan. Jangan lakukan apapun padaku. Selain itu, Istana Hukum Surgawi kami tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Tetua Zhao Yu mengancam Chu Feng. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Haha, adapun Chu Feng, dia tertawa ringan, dan tidak menjawabnya. Namun, tawa acuh tak acuh Chu Feng menyebabkan Tetua Zhao Yu menyesal mengikuti Chu Feng ke tempat ini. Dia menyadari bahwa bukan hanya Chu Feng seseorang yang memiliki bakat dan kekuatan luar biasa, dia juga seseorang yang tidak takut akan konsekuensi atau kematian. Ditangkap oleh Chu Feng, dia tahu bahwa apa yang menantinya tidak akan baik. Setelah bepergian selama beberapa waktu, Chu Feng akhirnya berhenti. Setelah Chu Feng berhenti, Tetua Zhao Yu terkejut. Dia menemukan bahwa tidak ada yang abnormal tentang tempat di mana Chu Feng berhenti. Pada saat ini, dia mulai panik. Dia berpikir bahwa Chu Feng akan membunuhnya. Dengan demikian, dia segera mengumpulkan semua kekuatannya yang tersisa untuk berteriak keras, Chu Feng, jika kamu berani membunuhku, Istana Hukum Surgawi kita tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu harus mempertimbangkan tindakan kamu dengan hati-hati. Petik 2. Lihatlah penampilanmu yang penakut dan pengecut. Apakah semua tetua Istana Hukum Surgawi seperti kamu? Kata Chu Feng mengejek. Kemudian, Chu Feng mulai dengan hati-hati merasakan dinding. Lorong ini sangat istimewa. Dinding di sekitarnya tidak terbuat dari batu biasa. Sebaliknya, mereka lebih mirip kristal yang menyilaukan. Meskipun mereka menyilaukan, kristal-kristal itu tidak bisa dihancurkan. Belum lagi Chu Feng menekan tangannya ke dinding. Bahkan jika Chu Feng menyerang dinding dengan ganas, dia hanya akan membuat mereka gemetar dan tidak menyebabkan kerusakan. Jepret. Namun, setelah menekan dinding untuk beberapa waktu, telapak tangan Chu Feng benar-benar berhasil menekan ke bagian kecil dari dinding. Tetua Zhao Yu melihat semua ini terjadi. Matanya mulai bersinar. Sepertinya dia berhasil menebak sesuatu. Adapun Chu Feng, dia memiliki senyum di wajahnya. Kemudian, dia mengeluarkan plat judul khusus dari kosmos saknya. Itu adalah plat judul yang dia dapatkan dari Beast Emperor, Black Dragon King. Setelah Chu Feng mengeluarkan plat judul, dia berkata kepada Tetua Zhao Yu, kamu ingin tahu harta macam apa yang terkandung di sini? Aku akan memberitahu kamu apa yang terkandung di sini. Lalu, ia menempatkan plat judul itu ke lokasi kosong di dinding. Jepret, meskipun bagian dinding itu tidak pas dengan tangannya, itu cocok dengan plat judul itu dengan sempurna. Setelah plat judul itu memasuki takik di dinding, gerbang roh dunia muncul di atas lorong. Tidak hanya Chu Feng memasuki gerbang roh dunia, dia juga melemparkan Tetua Zhao Yu bersamanya. Setelah memasuki gerbang roh dunia, Chu Feng menemukan bahwa ia telah mencapai ruang yang terpisah. Meskipun ruang itu tidak besar, itu penuh dengan harta karun. Ada sumber daya budidaya, harta langka, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, keanehan alami, dan batu roh dunia mark naga yang sangat berharga yang bertumpuk di gunung kecil. Tempat ini benar-benar setoran harta karun. Ketika Tetua Zhao Yu melihat semua harta ini, dia terpesona oleh pemandangan di depannya. Dia bertanya, tempat apa ini? Ada banyak harta karun ini? Surga, banyak harta di sini sudah punah. Mereka kemungkinan tidak dapat ditemukan lagi di tanah suci martialisme. Petik 2. Sebenarnya ada banyak naga Mark World Spirit Stone. Dari mana mereka semua berasal? Tetua Zhao Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, pada saat yang sama, dia merasa sangat pahit. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika dia hanya sedikit lebih kuat, dia akan bisa menaklukkan Chu Feng dan menginterogasi lokasi tempat ini darinya. Pada saat itu, semua harta ini akan menjadi miliknya. Namun, saat ini, yang bisa dia lakukan adalah menonton harta karun yang mempesona dan menginginkannya tanpa bisa benar-benar mendapatkannya. Alasan untuk itu adalah karena harta ini akan menjadi milik Chu Feng. Kamu ingin tahu siapa yang meninggalkan semua harta ini? Kalau begitu, lihat ini. Petik 2. Chu Feng berjalan ke lokasi yang paling mencolok di ruang terpisah ini. Ada peti harta karun berwarna merah persegi panjang di sana. Peti harta karun itu sendiri adalah harta yang sangat berharga. Namun, Chu Feng tahu bahwa yang terkandung dalam peti harta itu adalah harta yang lebih berharga. Chu Feng membuka peti harta karun. Setelah peti harta karun dibuka, cahaya keperakan segera memenuhi lingkungan mereka. Cahaya itu sangat menyilaukan sehingga bahkan membutakan Chu Feng untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, cahaya keperakan yang menyilaukan itu mulai menghilang. Ketika cahaya keperakan menghilang sepenuhnya, senjata tajam muncul di depan Chu Feng dan Tetua Zhao Yu. Senjata itu panjangnya 4 meter. Itu adalah batang perak. Namun, di kedua ujung batang ada 2 bilah dingin. Satu diarahkan ke depan, yang lain mundur. Selanjutnya, pada batang itu sendiri adalah naga perak melingkar.
Naga itu sangat jelas, hidup dan sangat mendominasi. Persenjataan kekaisaran. Itu adalah persenjataan kekaisaran. Selain itu jauh lebih kuat daripada persenjataan kekaisaran biasa. Surga, bahwa, persenjataan kekaisaran itu, mungkinkah? Mungkinkah kaisar binatang buas yang legendaris, persenjataan kekaisaran Raja Naga Hitam, sang pemenggal kepala naga yang berbelok? Pada saat ini, tetua Zhao Yu dipenuhi rasa heran. Dia begitu emosional sehingga dia bahkan mulai gagap. Bab 1968 pangkat 2 Martial Emperor. The Furious Coiling Dragon Beheader sangat terkenal. Itu adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Binatang, Raja Naga Hitam, senjata yang telah membunuh banyak ahli. Lebih jauh lagi, menurut legenda, Beast Emperor, Black Dragon King, telah menggunakan Furious Coiling Dragon Beheader untuk mengiris imperial armamen ahli lainnya. Selain itu, kebetulan bahwa ahli itu adalah seseorang dari Istana Hukum Surgawi. Karena itu, sebagai tetua Istana Hukum Surgawi, meskipun Zhao Yu belum pernah melihat Furious Coiling Dragon Beheader sebelumnya, dia tahu penampilannya dengan hati. Betul, ini adalah Beast Emperors, persenjataan kekaisaran Raja Naga Hitam, Furious Coiling Dragon Beheader. Chu Feng mengangguk. Sejak Kaisar Beast menghilang dari dunia, Furious Coiling Dragon Beheader juga menghilang. Sampai sekarang, sudah puluhan ribu tahun. Jadi itu sebenarnya disembunyikan di sini. Petik 2. Tepatnya tempat apa ini? Mungkinkah ini adalah Beast Emperor, tempat pemakaman Raja Naga Hitam? Tanya Zhao Yu. Tebakanmu hanya setengah benar. Meskipun harta Black Dragon King senior yang ia peroleh sepanjang hidupnya semua tersembunyi di sini, ia tidak dimakamkan di sini. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia meraih Furious Coiling Dragon Beheader dan menanamkan auranya sendiri ke dalamnya. Rumble. Tiba-tiba, angin kencang mulai melonjak dan banyak sambaran petir memenuhi ruang yang relatif kecil ini. Roar. Bahkan, banyak raungan naga yang menusuk telinga juga bisa didengar. Pada saat ini, Zhao Yu yang terluka parah sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan mereka dan terpesona. Dia mulai merangkak di tanah, dan dipukul oleh banyak baut kilat yang meninggalkan banyak luka di tubuhnya dan menyebabkan dia muntah seteguk darah. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Merasa tak berdaya, Zhao Yu berteriak, berhenti, cepat berhenti. Aku akan mati jika ini berlanjut. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikannya. Bukan karena Chu Feng tidak mendengar teriakannya. Sebaliknya, Chu Feng sibuk menaklukkan Furious Coiling Dragon Beheader, dan tidak punya waktu untuk khawatir tentang nasib bajingan tua itu. Akhirnya, lingkungan menjadi tenang. Ketika Zhao Yu, yang dirusak oleh adegan itu, membuka matanya yang lemah dan melihat ke Chu Feng lagi, dia langsung terkejut. Kecemburuan memenuhi matanya. Keberhasilan. Chu Feng telah berhasil menaklukkan persenjataan kekaisaran yang legendaris, Furious Coiling Dragon Beheader. Pengajuan mutlak. Kamu benar-benar berhasil membuat persenjataan kekaisaran seperti memasuki pengajuan absolut? Pada saat ini ketika Zhao Yu dipenuhi dengan rasa iri dan kecemburuan terhadap Chu Feng, ia juga mengungkapkan ekspresi tidak percaya di seluruh wajahnya. Itu sudah tugas yang sangat luar biasa jika seseorang bisa menaklukkan persenjataan kekaisaran. Adapun membuat persenjataan kekaisaran memasuki penyerahan absolut, itu adalah sesuatu yang secara praktis tidak pernah tercapai. Namun, Chu Feng telah mencapai prestasi ini. Namun, setelah memikirkannya, itu juga masuk akal untuk hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun, Chu Feng adalah seseorang yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Dengan hanya itu, Chu Feng sudah menjadi seseorang yang melampaui semua orang biasa. Bahkan jika persenjataan kekaisaran memasuki penyerahan absolut ke arahnya, itu tidak akan terlalu aneh. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, Zhao Yu masih merasa seolah-olah ada laut dan sungai terbalik di hatinya. Dia tidak bisa menenangkan dirinya sedikit pun. Alasan untuk itu adalah karena persenjataan kekaisaran itu bukan persenjataan kekaisaran yang biasa, tetapi Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris. Memang, itu sudah masuk pengajuan absolut. Kekuatan Furious Coiling Dragon Beheader ini sangat kuat. Sayangnya, masih belum cukup bagi aku untuk mencapai terobosan, kata Chu Feng dengan bibir melengkung. Tidak mencapai terobosan, bagaimana bisa? Kekuatan yang mendominasi adegan sebelumnya jelas bahwa absolute submission. Bagaimana kamu tidak mencapai terobosan? Zhao Yu memiliki wajah kebingungan. Ketika Imperial Armament memasuki absolute submission, itu akan berbagi sebagian dari kekuatannya dengan tuannya. Adapun bagian itu, umumnya cukup untuk memungkinkan seseorang mencapai terobosan. Sebagai Chu Feng hanya peringkat 1 kaisar marsial, bahkan jika dia tidak menerobos ke peringkat 3 kaisar bela diri secara langsung. Kekuatan dari persenjataan kekaisaran seharusnya sudah lebih dari cukup untuk memungkinkannya menerobos ke peringkat 2 kaisar bela diri. Dengan demikian, mengapa dia masih peringkat 1 kaisar marsial? Ini benar-benar tidak masuk akal. Adapun Chu Feng, dia mengabaikan Zhao Yu dan mengalihkan pandangannya ke sumber daya budidaya dan keanehan alam yang memenuhi tanah. Meskipun Furious Coiling Dragon Beheader tidak berhasil membantunya mencapai terobosan, Chu Feng merasa bahwa dia pasti akan dapat mencapai terobosan setelah memperbaiki semua sumber daya budidaya dan keanehan alam di tempat ini. Dengan demikian, Chu Feng duduk dengan cara bersila dan membuka mulutnya lebar-lebar. Tepat di depan tetua Zhao Yu, dia mulai memperbaiki sumber daya kultivasi di tempat ini. Surga, orang ini.
Saat tetua Zhao Yu melihat Chu Feng memakan sumber daya kultivasi itu dengan penampilan yang mirip dengan makan nasi dan dengan kecepatan tinggi, ekspresinya yang sudah tua mulai berubah. Dia tertegun, karena apa yang dilakukan Chu Feng praktis tidak mungkin bagi orang biasa. Kamu, tepatnya apa kamu? Apakah kamu monster? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Kemudian, ketika dia melihat bahwa Chu Feng mulai memperbaiki keanehan alam di tempat ini dengan cara yang sama, dia benar-benar terpana dan diliputi ketakutan. Keanehan alami adalah barang yang memiliki energi yang sangat mengamuk. Mereka tidak mungkin disempurnakan. Jika seseorang secara paksa memperbaiki mereka, seseorang akan berakhir sekarat. Namun, Chu Feng memperbaiki mereka dengan cara yang sama seperti dia telah memperbaiki sumber daya budidaya biasa. Dia tidak terpengaruh oleh energi mengamuk mereka sedikit pun. Ini benar-benar sesuatu yang tetua Zhao Yu tidak bisa terima. Pada saat sebelum Chu Feng berhasil sepenuhnya memperbaiki semua keanehan alam, auranya tiba-tiba mulai naik tajam. Dia telah mencapai terobosan. Akhirnya, Chu Feng telah mencapai terobosan dari Kaisar Marsial peringkat 1, dan menjadi Kaisar Marsial peringkat 2. Penerobosan, bahkan setelah memperbaiki semua hal itu, dia baru saja mencapai terobosan? Petik 2. Orang itu, dia memperbaiki semua keanehan alam itu. Namun, bukan hanya dia tidak mati, dia bahkan mencapai terobosan. Petik 2. Dia benar-benar memperbaiki keanehan alam itu dan menyerap energi alami mereka. Pada saat ini, tetua Zhao Yu kewalahan dengan keterkejutan. Adapun Chu Feng, dia tidak peduli tentang apa yang tetua Zhao Yu rasakan sama sekali. Alih-alih dengan semburan energi, Chu Feng benar-benar memperbaiki semua keanehan alam di tempat ini. Meskipun keanehan alam itu tidak dapat membantu Chu Feng mencapai terobosan, mereka memberikan dasar yang sangat baik untuk terobosan berikutnya. Harta karun yang ditinggalkan oleh Beast Emperor telah benar-benar membantu Chu Feng dengan luar biasa. Kaisar Beast Senior benar-benar baik padaku. Eggy, kamu juga sudah melihatnya kan? Kami telah memperoleh panen besar kali ini. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng berbicara kepada Eggy. Chu Feng tahu bahwa meskipun Eggy tidak dapat berbicara atau meresponsnya, dia sebenarnya sudah bangun. Dia tahu bahwa dia telah melihat semua hal yang dia alami sejauh ini. Setelah itu, Chu Feng berdiri dan mulai mengumpulkan harta di tempat ini tanpa pengekangan. Benar-benar ada banyak harta di sini. Meskipun hanya ada satu persenjataan kekaisaran, dan semua hal yang bisa disempurnakan sudah disempurnakan, hal-hal yang tersisa masih sebagian besar harta. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Zhao Yu, banyak harta di sini telah punah di tanah suci martialism. Mereka sangat berharga. Salah satu dari harta ini akan dapat menyebabkan perebutan darah. Bagaimana itu? Cemburu. Hehe. Saat Chu Feng sedang mengumpulkan harta, dia sengaja mencoba membuat marah Zhao Yu. Teman kecil Chu Feng, seperti kata pepatah, ketika seseorang menemukan sesuatu bersama, ia harus berbagi setengah. Aku tidak berharap setengah, tetapi kamu harus bisa sedikit melindungiku, bukan? Zhao Yu ini sebenarnya juga orang yang tidak tahu malu. Dia benar-benar membuat permintaan Chu Feng semacam ini. Hehe, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Chu Feng tertawa nakal. Kemudian, dia terus mengumpulkan harta di tempat ini. Hanya setelah dia mengumpulkan semua harta di sini, dia berbalik ke Zhao Yu dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, aku hampir selesai mengumpulkan semua harta di sini. Setelah itu, aku akan bisa membawamu pergi. Petik 2. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua harta di sini? Zhao Yu melihat ke ruang kosong di depannya dan mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang tidak dikumpulkan Chu Feng adalah udara di tempat ini. Selain itu, tidak ada setitik rambut pun tersisa. Dengan demikian, apa yang dia maksud dengan hampir selesai? Apalagi yang bisa dia kumpulkan? Kamu salah, masih ada lagi. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Sak kosmos Zhao Yu memasuki telapak tangan Chu Feng. Ekspresi Zhao Yu berubah. Dengan marah, dia berteriak, Chu Feng, itu milikku. Kamu merampokku di sini. Zhao Yu ini adalah seorang kikir yang terkenal. Dia adalah seseorang yang tidak pernah memberikan harta karunnya kepada orang lain. Namun, pada saat ini, bahwa kosmos sak yang berisi semua harta yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya direnggut oleh Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir itu? Bab 1969 Pohon Persik Keabadian. Betul, aku mengambil barang-barang kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Chu Feng berkata dengan ekspresi tidak setuju. Karma akan menangkapmu. Istana hukum surgawi kita pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan ini. Zhao Yu mengancam dengan ganas. Apakah kamu menyiratkan bahwa istana hukum surgawi kamu akan membiarkan aku pergi jika aku tidak melakukan ini? Jika bukan karena kekuatanku melebihi kekuatanmu, aku saat ini kemungkinan besar akan terbunuh olehmu, bukan? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Zhao Yu menjadi diam. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Selanjutnya, istana hukum surgawi kamu sudah memiliki permusuhan yang begitu mendalam terhadap aku, Chu Feng. Bahkan jika kamu tidak membunuh aku, akan ada orang lain yang akan mencoba membunuh aku. Bukankah itu benar? Petik 2. Sementara aku tidak tahu bagaimana aku berhasil menyinggung istana hukum surgawi kamu. Aku dapat mengatakan bahwa istana hukum surgawi kamu memandang aku sebagai ancaman. Saat dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba meraih kerah tetua Zhao Yu dengan kerah dan mengangkatnya. Pada saat ini, Chu Feng kehilangan senyumnya. Dengan kilatan dingin di matanya,
Dia mengarahkan pandangannya ke Zhao Yu. Jadi, jangan mengucapkan kata-kata yang mengancam seperti itu padaku. Alasan untuk itu adalah karena terlepas dari apakah istana hukum surgawi kamu akan membebaskan aku tidak akan membiarkan kamu semua pergi. Petik 2. Bang, setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melempar tetua Zhao Yu ke lantai. Meskipun lemparan Chu Feng tidak menyebabkan banyak rasa sakit pada tetua Zhao Yu merasa seolah-olah sensasi dingin telah memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia mulai menggigil. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feng tidak bercanda ketika dia mengatakan hal-hal itu. Memang benar bahwa Chu Feng tidak akan membiarkan istana hukum surgawi mereka pergi. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan ruang tersembunyi. Mengikuti jalan ketujuh, Chu Feng segera mencapai akhir. Chu Feng, itu jalan buntu. Ayo kembali. Tolong aku dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku menjamin bahwa aku tidak akan menyebutkan apa yang terjadi di sini kepada siapapun. Pada saat ini, tetua Zhao Yu tidak lagi berani mengancam Chu Feng lagi. Sebagai gantinya, ia mulai mencoba untuk berdamai dengan Chu Feng. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Masih ada lebih banyak harta. Apakah kamu tidak ingin melihat mereka? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Lebih banyak harta, tetua Zhao Yu dikejutkan oleh kata-kata itu. Dia segera mengungkapkan tatapan yang luar biasa. Meskipun tetua Zhao Yu ini memiliki reputasi yang baik untuk menjadi baik dan murah hati, orang-orang yang mengenalnya dengan baik semua tahu bahwa dia sebenarnya pelit sejati. Ketika sampai pada harta yang sebenarnya, dia sangat pelit. Lebih jauh, dia adalah seseorang yang matanya akan terbuka lebar saat melihat keuntungan. Setelah mendengar kata harta karun, ia langsung lupa tentang situasinya saat ini. Dipandang oleh tatapan yang sangat ingin tahu tetua Zhao Yu, Chu Feng mengeluarkan peta yang diberikan kompas immortal kepadanya. Dia menempatkan peta itu di dinding jalan buntu. Kemudian, peta itu benar-benar mulai memancarkan cahaya terang. Selanjutnya, sebuah gerbang dibuka. Chu Feng melewati gerbang itu dengan Zhao Yu. Setelah melewatinya, gerbang dengan cepat menutup kembali. Daerah itu kembali ke jalan buntu dari sebelumnya. Namun, pada saat ini, mata Zhao Yu tertuju ke depan tanpa bergerak dengan cara yang sangat mengejutkan. Bukan hanya dia, Chu Feng juga memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Dia kemudian mengungkapkan senyum gembira di wajahnya. Pada saat ini, Chu Feng dan Zhao Yu berada di daerah yang sangat luas. Seberapa luas tempat ini, itu hanya mampu menampung beberapa ratus juta orang. Tidak hanya tempat ini luas, itu juga dipenuhi dengan pemandangan yang indah. Rumput hijau yang berkilau dan berkilau menutupi tanah. Namun, tidak ada bunga yang terlihat. Alasan untuk itu adalah karena semua rumput hijau di tempat ini hanya di sini untuk memulai satu item. Adapun item itu adalah pohon persik keabadian. Pohon persik keabadian memancarkan cahaya yang cemerlang. Penampilannya sangat mirip dengan pohon besar di sisa-sisa zaman kuno Gunung Qianwood. Hanya dengan melihatnya, orang bisa langsung tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya saja, pohon di depannya memancarkan kecemerlangan pink. Cahaya merah muda tidak dipancarkan oleh pohon. Sebaliknya, itu berasal dari bunga-bunga yang mekar di pohon. Selain bunga persik, ada juga buah-buahan di pohon. Ukuran buah-buahan itu sekitar seukuran telapak tangan. Mereka adalah persik keabadian yang legendaris. Persik keabadian, mereka persik keabadian yang legendaris. Memakan satu pun akan dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Selain itu, ada total 548 persik keabadian matang. Petik 2. Kami sudah kaya sekali. Kami telah menjadi kaya. Persik keabadian tunggal akan sangat berharga. Namun, ada banyak di sini. Kami benar-benar telah menjadikannya kaya. Tetua Zhao Yu berteriak dengan suara keras. Dia sangat bersemangat. Penampilannya sama sekali tidak tampak seperti penampilan orang tua. Kamu salah. Bukan berarti kita telah menjadikannya kaya. Alih-alih akulah yang telah menjadikannya kaya, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Kata-kata Chu Feng segera menyentak tetua Zhao Yu dari mimpinya. Dari surga, tetua Zhao Yu terlempar ke dunia bawah. Ekspresinya yang luar biasa indah berubah menjadi keputusasaan dan kesedihan yang tak berujung. Put. Tiba-tiba, Zhao Yu berlutut di depan Chu Feng. Dia meraih paha Chu Feng dan mulai memohon, teman kecil Chu Feng, aku salah. Itu semua salahku sebelumnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong, bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk membalik lembaran baru? Petik 2. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikutimu. Aku akan menarik diri dari istana hukum surgawi dan menjadi pelayan kamu. Jika kamu mengatakan satu hal, aku pasti tidak akan berani mengatakan yang lain. Petik 2. Tolong, aku mohon padamu. Bagikan beberapa persik keabadian dengan aku. Aku tidak ingin banyak. 100 akan cukup. Petik 2. Tidak. Aku tidak perlu 100. 10 sudah cukup. Petik 2. Tolong, aku mohon kepada kamu. Aku telah hidup hampir 10.000 tahun sekarang. Aku dekat dengan batas umur aku, dan tidak akan bisa hidup lebih lama. Petik 2. Tapi persik keabadian itu akan bisa menyelamatkan hidupku. Aku mohon kepada kamu, tolong beri aku kesempatan, tolong selamatkan aku. Petik 2. Pada saat ini, air mata yang sudah tua memenuhi wajah Zhao Yu. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Jika itu orang lain, Chu Feng mungkin merasa simpati dan memberi mereka 10 persik keabadian.
Namun, Zhao Yu ini adalah seseorang yang ingin membunuhnya sebelumnya. Jika Chu Feng merasa simpati untuknya, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan pikiran Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang. Bang, Zhao Yu ditendang terbang. Kemudian, dia berkata, enyahlah sejauh yang kamu bisa. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai memanen persik keabadian. Setelah Chu Feng selesai memetik persik keabadian, ia menemukan bahwa Zhao Yu sebenarnya sangat menakjubkan. Dia sebenarnya berhasil menghitung secara akurat semua persik keabadian dalam sekejap mata ini. 548. Bukan satu lagi. Hanya, pada saat ini, semua persik keabadian itu berakhir di tangan Chu Feng. Sebenarnya, selain persik keabadian matang ini, ada juga beberapa persik keabadian yang belum matang. Karena persik keabadian yang belum matang itu telah menjadi buah, mereka sebenarnya juga mampu meningkatkan umur seseorang seandainya dimakan. Namun, meskipun Chu Feng ingin memetik mereka, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Tidak peduli metode apa yang dia coba gunakan untuk memetik mereka, dia masih tidak bisa memetiknya. Mungkin itu adalah kedalaman pohon persik keabadian. Hanya persik keabadian matang yang mampu dipetik. Adapun yang belum matang, mereka tidak mungkin dipetik. Jika ada yang berpikir tentang memindahkan pohon persik keabadian itu sendiri, mereka akan memanjakan diri dalam fantasi yang bahkan lebih liar. Cukup, apa yang kamu lakukan sekarang hanya menyiksaku. Lebih baik kamu membunuhku. Petik 2. Pada saat ini, wajah tetua Zhao Yu dipenuhi dengan air matanya yang sudah tua. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Kali ini, dia tidak berpura-pura. Sebaliknya, ia benar-benar patah hati karena kesedihan. Dia tidak berbohong kepada Chu Feng sebelumnya. Dia mendekati akhir masa hidupnya dan, paling banyak, akan bisa hidup selama 200 tahun lagi. Setelah 200 tahun itu, dia pasti akan mati. Tak satu pun dari harta di tanah suci bela diri yang bisa menyelamatkannya. Satu-satunya hal yang mampu memperpanjang hidupnya adalah persik keabadian. Namun, bahkan dengan semua persik keabadian di depannya, Zhao Yu tidak dapat memperoleh satu pun. Karena itu, ia terkoyak oleh kesedihan dan kesakitan sehingga ia ingin mati. Melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku akan memberimu satu. Tepat pada saat ini, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Mendengar kata-kata itu, Zhao Yu terkejut. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Chu Feng berdiri di depannya. Tidak hanya Chu Feng berdiri di depannya, dia juga memegang persik keabadian besar di tangannya. Selain itu, dia telah menempatkan pitch keabadian besar di depannya. Bab 1970 Pertunjukan Hebat. Chu Feng, kamu. Zhao Yu tidak berani memercayai matanya ketika dia melihat Chu Feng memegang pitch keabadian besar di depannya. Sebelumnya, dia jelas mencoba membunuh Chu Feng. Namun, Chu Feng sebenarnya bersedia memberinya pitch keabadian tunggal. Silakan, ambil, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Terima kasih. Chu Feng, yakinlah, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikuti kamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, dan sama sekali tidak menentang kamu. Bajingan tua Yue Ling tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Aku akan membantu kamu membunuhnya. Setelah Zhao Yu menerima pitch keabadian dari Chu Feng, dia sangat emosional sehingga pinggiran matanya mulai robek. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Chu Feng, dan bahkan membuat sumpah semacam ini kepada Chu Feng. Namun, pada kenyataannya, dia saat ini memiliki ejekan yang sangat dingin dan suram di hatinya. Dia berpikir dalam hati, Chu Feng, kamu masih terlalu berpengalaman. Kamu benar-benar tertipu oleh kepura-puraan aku. Jadi, satu-satunya hal yang menunggu kamu adalah kematian. Petik 2. Wos. Tepat pada saat ini, Chu Feng mulai melambaikan lengan bajunya secara berurutan. Kemudian, seperti tali, kekuatan roh dunianya mulai menyelimuti Zhao Yu. Mereka benar-benar menutupi Zhao Yu dan mengikatnya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Zhao Yu, yang sangat gembira sebelumnya, menjadi sangat khawatir. Chu Feng tidak hanya membatasi kekuatannya dengan kekuatan roh dunianya, ia juga membatasi gerakannya. Zhao Yu sangat terkejut dengan ini, dan mulai merasa sangat gelisah. Bukankah Chu Feng berencana untuk menyelamatkannya? Bukankah Chu Feng tertipu olehnya? Lalu, bagaimana dengan situasi sekarang? Pada saat ini ketika Zhao Yu merasa gelisah dan bingung, Chu Feng terus mengatur formasi roh dunia tanpa henti. Bukan saja Zhao Yu tidak bisa bergerak sama sekali, pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat berbicara. Yang paling penting, Chu Feng menyembunyikan formasi rohnya di dalam tubuh Zhao Yu. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak terdeteksi. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia telah terikat oleh pembentukan roh Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot memberitahu Zhao Yu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Sebaliknya, dia membawa Zhao Yu ke pohon persik keabadian dan membuatnya duduk di bawahnya. Tentu saja, keabadian besar pitch Chu Feng memberi Zhao Yu masih dipegang di tangannya. Setelah itu, Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan Zhao Yu lagi. Sebagai gantinya, dia pergi untuk membuat formasi roh besar-besaran. Pembentukan roh itu secara alami dibentuk untuk mencegah aktivasi formasi pembunuhan yang sudah ada di sini. Karena fakta bahwa Chu Feng tidak tahu persis seberapa kuat formasi pembunuhan itu, dia menyiapkan 2 lapisan besar formasi roh.
Lapisan pertama adalah formasi roh defensif yang dimaksudkan untuk menahan serangan formasi pembunuhan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa orang-orang pada saat genting. Adapun pembentukan roh lainnya, itu adalah pembentukan roh yang dimaksudkan untuk menghancurkan formasi pembunuhan. Pembentukan roh itu jauh lebih sulit untuk diatur dibandingkan dengan pembentukan roh defensif. Jumlah waktu dan kekuatan roh yang dibutuhkan juga sangat signifikan. Untungnya, Chu Feng telah memperoleh batu gunung Dragon Spirit World Spirit senilai 1 gunung dari harta karun Beast Emperor. Chu Feng bisa menggunakan banyak batu naga dunia Mark Naga itu sesuka hati. Dengan bantuan sejumlah besar Dragon Mark World Spirit Stone dan banyak harta langka, Chu Feng mampu sangat mengurangi jumlah waktu yang dia butuhkan untuk mengatur formasi rohnya. Setelah beberapa waktu, Chu Feng selesai mengatur 2 formasi roh. Selanjutnya, Chu Feng telah mengatur kedua formasi roh begitu sempurna dan menyembunyikannya dengan sempurna. Kecuali seorang spiritualis dunia jubah naga Mark memeriksa daerah itu dengan hati-hati, tidak mungkin bagi seseorang untuk mendeteksi 2 formasi roh dengan mata telanjang mereka. Akhirnya selesai. Setelah Chu Feng menyelesaikan semua itu, dia menyeka keringat di dahinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, kulitnya sangat pucat dan bibirnya benar-benar kering. Chu Feng telah menghabiskan banyak energi untuk mengatur 2 formasi roh itu. Tidak hanya Chu Feng yang kehabisan sejumlah besar batu roh dunia Mark Naga dan harta langka, ia juga hampir kehabisan semua energi roh dunianya. Alasan untuk itu adalah karena 2 formasi rohnya tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kehidupan orang-orang yang akan memasuki tempat ini, tetapi juga menyangkut kehidupan semua makhluk hidup di tanah suci bela diri. Chu Feng benar-benar tidak berani ceroboh, dan harus pergi habis-habisan. Setelah Chu Feng selesai mengatur pembentukan rohnya, dia melihat ke Zhao Yu. Tiba-tiba, tatapan Chu Feng mulai bersinar. Kemudian, Zhao Yu mengangkat tangannya dan Paa, dengan kasar menamparkan pipinya yang sudah tua 2 kali. Pada saat ini, Zhao Yu mulai panik. Dia jelas tidak bergerak. Jadi, mengapa tubuhnya tiba-tiba bergerak? Selain itu, dia bahkan memberi dirinya 2 tamparan kejam ke wajahnya. Jangan pikirkan lagi, aku yang melakukan itu. Aku bisa mengendalikan tubuh kamu dengan pikiran aku, kata Chu Feng kepada Zhao Yu. Mata sipitnya dipenuhi dengan keinginan untuk bermain-main dengan Zhao Yu. Apa? Mendengar kata-kata itu, hati Zhao Yu mulai mengencang. Teknik roh dunia bocah itu sebenarnya sekuat itu? Dia bisa mengendalikan tubuhku dengan pikirannya? Petik 2. Kamu benar-benar ingin tahu apa yang aku lakukan di sini, bukan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun Zhao Yu tidak dapat berbicara, tatapannya tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Tatapannya sangat menyedihkan, dan dipenuhi dengan kegelisahan, panik dan ketakutan. Seolah-olah dia mengatakan dengan tatapannya, Chu Feng, apa yang kamu rencanakan? Berhentilah mempermainkan aku dan lepaskan aku. Petik 2. Chu Feng tersenyum ringan. Dia berkata, jangan terlalu cemas. Hanya sedikit lebih lama. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur formasi roh lagi. Mereka adalah 2 bentukan roh. Kedua formasi roh itu terhubung satu sama lain. Namun, ketika Chu Feng selesai mengaturnya, mereka berubah menjadi 2 tubuh cahaya. Chu Feng menempatkan tubuh cahaya pertama ke dalam hatinya sendiri. Adapun tubuh cahaya lainnya, dia memaksanya turun ke mulut Zhao Yu. Kemudian, Chu Feng mulai membentuk segel tangan dan dengan ringan berteriak, Fuse. Kemudian, tubuh cahaya itu menyatu dengan mulut dan tenggorokan Zhao Yu. Kamu ingin tahu apa yang aku rencanakan, kan? Di sini, aku akan menunjukkannya untuk kamu sekarang. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, tiba-tiba ia berkata, Zhao Yu adalah seorang bajingan tua. Petik 2. Begitu kata-kata itu terdengar, Zhao Yu segera bermandikan keringat dingin. Kata-kata itu jelas diucapkan oleh Chu Feng. Namun, mulut Chu Feng belum bergerak sama sekali. Sebaliknya, itu adalah mulut Zhao Yu yang bergerak. Tidak hanya mulutnya bergerak, suaranya juga keluar dari mulutnya. Dengan kata lain, Zhao Yu adalah bajingan tua, dikatakan oleh Chu Feng, tetapi berasal dari mulut Zhao Yu, dengan suara Zhao Yu. Sampah, bukan hanya bajingan kecil itu bisa mengendalikan gerakanku, dia juga bisa mengendalikan pidatoku. Tepatnya apa yang dia rencanakan? Tanda tanya tanda seru. Petik 1. Pada saat ini, Zhao Yu benar-benar panik. Chu Feng mampu mengendalikan seluruh tubuhnya tanpa bergerak, sedangkan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah dia telah menjadi boneka Chu Feng. Jika Chu Feng menggunakan tubuhnya untuk memprovokasi orang lain, itu pasti akan dianggap telah dilakukan olehnya. Pada saat itu, dia akan sangat menderita. Yang mengatakan, meskipun Zhao Yu menyadari bahwa situasinya sangat buruk, dia tidak tahu persis seberapa buruk sebenarnya itu. Adapun Chu Feng, setelah dia selesai menyiksa Zhao Yu, dia mulai menyamar. Dia menyamar sebagai seseorang yang dipenuhi luka dan diikat dengan tali khusus. Kemudian, dia berbaring di bawah kaki Zhao Yu. Persetan, persis apa yang coba dilakukan bajingan kecil ini? Zhao Yu benar-benar tidak dapat menebak apa yang Chu Feng rencanakan. Namun, dia merasa semakin gelisah. Dia hanya mirip dengan boneka Chu Feng sekarang. Baik gerakan dan bicaranya ditahan oleh Chu Feng. Tepatnya apa yang direncanakan Chu Feng lakukan? Mengapa dia membuat aku duduk di sini memegang persik keabadian di tangan aku? Mengapa dia menyamar sebagai korban yang terluka? Mungkinkah dia berencana untuk mengadakan pertunjukan? Petik 2. Zhao Yu berhasil menebak setengahnya.
Dia berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk mengadakan pertunjukan untuk seseorang. Namun, kebenarannya adalah bahwa Chu Feng berencana untuk menampilkan pertunjukan yang bagus untuk semua orang.